Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke, seperti biasa ya teman-temannya, di session kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar teman-temannya. Seperti apa pertanyaannya, gimana pembahasannya, simak videonya sampai selesai, jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis ini butuh pemahaman teman-temannya, butuh pengertian. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, kalian tidak akan mengalami yang namanya kecemasan yang berlebihan gitu teman-temannya. Karena kecemasan yang berlebihan itu dari kitanya tidak paham, kitanya tidak mengerti gitu teman-temannya. Kitanya selalu ketakutan dengan sensasi-sensasi yang kita rasakan, hasil menjadi kecemasan ataupun menjadi kepanikan gitu teman-temannya. Oke, seperti apa pembahasannya teman-temannya, dan sebelum saya lanjutkan videonya, buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-temannya, agar kalian itu lebih mengerti, lebih paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini teman-temannya. Karena jujur ya, untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis itu sensasinya banyak sekali teman-temannya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut kena semua dampaknya. Tapi tenang teman-teman ya, kalau misalkan kalian mengerti dan paham, insya Allah kalian akan lebih cepat membaiknya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Di sini beberapa pertanyaan saja teman-teman ya, karena ini waktunya udah sore. Mudah-mudahan saja sempat tidak keburu maghrib gitu teman-teman ya. Ini baru pulang kerja soalnya. Bang, mohon tanya boleh ya. Kalau tanya aja silahkan ya. Kalau misalkan saya sempat pasti saya jawab di kolom komentar. Tapi kalau misalkan saya tidak sempat, ya mohon maaf teman-temannya, menanti saya buatkan videonya paling kalau misalkan saya tidak bisa sempat membalas di kolom komentar gitu teman-temannya. Saya mau tanya, kalau kepala tegang semua sampai leher, itu apa gejala asam lambung? Untuk kepala tegang sampai leher sebenarnya itu bukan gangguan asam lambung teman-teman. Ini sudah sering banget saya bahas sebenarnya di video-video saya. Mungkin teman-teman ini tidak menyimak ataupun baru bergabung ataupun baru datang di akun saya ini teman-teman ya. Jadi untuk sakit kepala ataupun tegang ya teman-teman ya, kebanyakan tegang. Kalau untuk sakit ada lagi, beda lagi teman-teman ya. Kalau kepala tegang sampai leher sebenarnya itu bukan dari gangguan asam lambung teman-teman ya, tapi itu gangguan dari efek kita terlalu banyak mikir ya teman-temannya, terlalu stres gitu. Biasanya teman-temannya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis itu kalau misalkan kita katakan stres, banyak pikiran gitu teman-temannya, itu biasanya suka mengelak teman-temannya. Kenapa bisa suka mengelak? Biasanya kita nggak terima kalau misalkan kita dibilang banyak pikiran gitu teman-teman. Saya tuh merasa dulu juga, ini pengalaman saya dulu teman-teman ya, saya tuh dulu nggak banyak mikir gitu teman-teman ya. Padahal sebenarnya apa yang selalu kita takutkan, apa yang selalu dari sensasi gitu teman-teman, dari sensasi yang kita rasakan itu selalu kita takutkan teman-teman ya. Dan ketika kita selalu berpikir ke tentang hal negatif, tentang ketakutan teman-teman ya, itu tanpa kita sadari itu menjadi stres tersendiri gitu teman-teman. Dan kalau misalkan stres teman-temannya, otot-otot tubuh kita itu menegang, termasuk di bagian kepala, di bagian leher. Untuk di bagian kepala biasanya itu efek dari banyaknya pikiran gitu teman-temannya, banyaknya pikiran-pikiran negatif yang masuk ke yang ada di kepala gitu teman-teman. Alhasil kepala itu terasa penuh, terasa berat gitu teman-temannya, terus menegang terus sampai leher gitu teman-temannya. Itu biasanya dari efek banyak pikiran, bukan dari gangguan asam lambung teman-temannya. Pengalaman pribadi saya seperti itu. Kadang penegangan lehernya itu di bagian kiri, di bagian kanan, kadang kepala juga seperti itu teman-temannya. Kadang kepala itu di bagian belakang ya, di tengkuk gitu teman-temannya, terus di bagian kiri, di bagian sebelah kanan gitu. Kadang-kadang di bagian atas ini teman-temannya itu seperti dingin tapi gimana gremet-gremet gitu teman-temannya. Saya juga pernah mengalami hal-hal seperti itu, tapi itu bukan dari gangguan asam lambung menurut saya teman-temannya. Kalian coba pahami saja, kalau misalkan dari efek tegang itu biasanya dari efek banyak pikiran gitu teman-temannya. Ya sudah, kalian coba kelola stresnya, jangan terlalu banyak mikir teman-temannya.
Tetapi Bang Adim, saya itu nggak banyak mikir ya. Biasanya nggak banyak mikir. Pokoknya untuk orang yang terkena gangguan aslam itu selalu mengelak kalau misalkan saya bilang kalian itu stres, banyak pikiran gitu teman-temannya. Kalian stresnya itu selalu berpikir ke hal-hal negatif, teman-temannya merasa rasakan sensasi, dan ketika sensasi yang dirasa-rasakan itu akan menimbulkan yang namanya ketakutan ataupun kecemasan. Dan kalian cemas ataupun takut itu efeknya dari mana? Dari pemikiran negatif kalian gitu teman-temannya, begitu ya. Jadi kepala kalian itu terasa tegang karena banyak pikiran. Coba kalau misalkan kalian ingin membuktikannya teman-temannya, kalau ingin sensasi di bagian leher dan di kepala kalian yang tegang itu ingin hilang, coba mulai dari sekarang lakukan aktivitas ataupun kegiatan yang menyenangkan teman-teman. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Karena dengan kegiatan ataupun aktivitas yang menyenangkan, pemikiran-pemikiran negatif yang ada di kepala kalian itu akan terkikis, hilang dikit demi sedikit. Ya, pengalaman saya seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama teman-temannya, coba kalian usahakan sering jalan-jalan ya, sering jalan-jalan pagi. Coba yang pertama sering jalan-jalan pagi, ataupun kalau misalkan paginya jalan-jalan, sorenya juga lanjut jalan-jalan gitu teman-teman. Tetapi utamakan kalau misalkan pagi sarapan terlebih dahulu, terus sore kalau bisa makan dulu, makan sore dulu gitu teman-temannya, terus jalan-jalan sore gitu teman-temannya. Pengalaman saya seperti itu, karena untuk jalan-jalan itu banyak sekali manfaatnya. Dari fisik kita itu bisa bergerak teman-temannya, karena penegangan otot juga bukan hanya dari efek stres saja. Mungkin saja teman-teman itu selama terkena gangguan aslam, GERD, anxiety, seperti itu jarang bergerak teman-teman. Pengalaman saya seperti itu, karena saya juga sampai berbulan-bulan teman-temannya, bahkan hampir 1 tahun itu nggak produktif ya teman-teman, jarang bergerak. Alhasil otot-otot kita itu menegang karena aliran darah, aliran oksigen di tubuh kita itu kurang lancar karena kitanya jarang bergerak gitu teman-teman. Mungkin juga jarang bergerak, jarang terjemur gitu teman-teman, jarang berjemur. Alhasil otot-otot tubuh kita itu menegang teman-teman ya. Coba kalau misalkan teman-teman itu ingin menghilangkan sensasi penegangan-penegangan di tubuh kalian, termasuk di bagian kepala, di bagian leher, coba lakukan hal tersebut gitu teman-temannya. Coba jalan-jalan pagi ya, terus berjemur gitu teman-temannya, terus sorenya jalan-jalan. Karena selain untuk pelatihan fisik, itu juga bisa pelatihan mental gitu teman-temannya. Biasanya orang yang terkena gangguan aslam, GERD, anxiety, seperti itu takut untuk keluar rumah, apalagi jauh-jauh gitu teman-temannya. Nah kalau misalkan teman-teman itu belum bisa jauh, usahakan ya yang deket-deket aja dulu teman-temannya. Misalkan kalian mampunya baru di pelataran rumah, ya nggak apa-apa, di pelataran rumah saja dulu. Kalau misalkan nanti sudah ada 1 bulan misalkan, terus 2 bulan gitu teman-temannya, bosan kan di jalan-jalannya cuma di pelataran rumah, nanti tambah lagi speknya, nanti keliling RT, keliling kampung, ataupun keliling komplek gitu teman-teman. Pengalaman pribadi saya seperti itu. Saya juga di awal-awal teman-temannya, untuk melatih fisik saya, melatih mental saya teman-temannya, itu nggak langsung instan jauh gitu teman-temannya, langsung jalan-jalan jauh enggak teman-temannya. Saya juga pengalaman saya itu di awal-awal ya, karena masih banyak banget ketakutan teman-temannya. Takutnya kalau misalkan keluar rumah terus ada sensasi, terus misalkan ada kelayangan, terus jatuh, terus gitu teman-teman. Biasanya orang-orang yang terkena gangguan aslam itu selalu berpikir ke sana teman-temannya. Selalu yang dipikirkannya sensasi, terus kematian gitu teman-teman, yang selalu dipikirkannya seperti itu ya. Nah kalau misalkan kalian dari efek stres, ya sudah, jangan stres teman-temannya, karena jalan-jalan juga itu bisa membantu relaksasi pikiran kalian gitu teman-teman. Dengan jalan-jalan kita itu bisa melihat pemandangan, jadi pemandangannya tidak selalu mentok di tembok, di pintu gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian keluar rumah, itu akan pemikiran kalian itu akan lebih fresh gitu teman-temannya. Coba usahakan sering jalan-jalan gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kalian itu sudah ada keberanian, jalan-jalannya usahakan ke tempat-tempat yang sejuk, terus juga misalkan ada pemandangan yang jauh gitu teman-temannya, pemandangannya yang luas gitu teman-temannya, apalagi pemandangannya pemandangan hijau gitu teman-temannya. Pengalaman pribadi saya seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini teman-teman, saya lagi kena flu ya. udah 1 minggu saya kena flu. Bang, sensasi dalam hati selalu bilang mau Nah itu teman-temannya, ini adalah ciri khas orang yang terkena gangguan anxiety psikomatis teman-temannya, ataupun anxiety disorder gitu ya. Jadi pikiran dan hatinya itu selalu tentang kematian ya, tentang Karena apa? Karena sensasi yang kita rasakan itu biasanya sangat luar biasa gitu teman-temannya, sangat-sangat luar biasa.
Dan sensasi yang kita rasakan itu adalah sensasi pertama kali kita rasakan gitu, teman-temannya. Kita itu selalu menganggap sensasi yang kita rasakan itu sensasi sensasi mendekati kematian gitu, teman-temannya. Biasanya kalau misalkan ada oleng, ada kelayangan, itu kan beda ya teman-temannya. Dulu mungkin kita pernah ya mengalami yang namanya kelayangan ataupun oleng, tetapi beda dengan yang dirasakan kita sekarang saat ini. Kenapa bisa berbeda? Karena kitanya terkena dua gangguan. Yang pertama dari medisnya, yang keduanya dari psikisnya. Psikis kita itu terganggu, teman-temannya. Mental kita itu terganggu. Karena apa? Karena adanya trauma di awal-awal terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Alhasil ketika kita mengalami trauma ataupun ketakutan, teman-temannya, hal sekecil apapun itu selalu kita perbesar, teman-temannya. Karena perasaan kitanya ya, terus juga pemikiran kitanya itu masih benar-benar sensitif karena ada ketakutan yang sangat berlebihan gitu, teman-temannya. Ada ketakutan yang sangat berlebihan itu hal hasil dari trauma kita dulu terkena saat awal-awal terkena gangguan asam, GERD, anxiety, psoriasis. Jadi kita itu selalu berpikir, setiap ada sensasi kita itu selalu berpikir, waduh jangan-jangan ini tandanya M. Lihat muka pucat, waduh jangan-jangan umur gua nggak panjang lagi gitu, teman-temannya. Lihat lidah, teman-temannya, ataupun mulut itu bibir kering-kering gitu, teman-temannya, pecah-pecah, waduh jangan-jangan ini tanda-tandanya penyakit berat nih, jangan-jangan umur saya nggak panjang lagi gitu, teman-temannya. Padahal itu hanya panas dalam gitu, teman-temannya. Pengalaman pribadi saya seperti itu, teman-temannya. Jadi kalau misalkan untuk mengalihkan pemikiran dan hati dan pemikiran itu selalu berpikir ke tentang M gitu, teman-teman, ataupun berpikir ke tentang kematian, kalian sering lakukan ataupun aktivitas, kegiatan ataupun hiburan gitu, teman-teman. Dengan kegiatan ataupun aktivitas yang menyenangkan ataupun hiburan itu bisa mengikis pemikiran negatif kalian gitu, teman-temannya. Memang nggak mudah ataupun nggak langsung instan, teman-temannya. Pengalaman saya pribadi tidak langsung instan dan memang nggak mudah. Semuanya butuh pelatihan, semuanya butuh proses, teman-temannya. Kalau misalkan kalian semangat melakukan pelatihannya, pembiasaannya, kalian akan lebih cepat sembuhnya gitu, teman-temannya. Oke ya, teman-temannya. Mungkin satu pertanyaan lagi, ini udah mau maghrib ya. Oh, udah deh. Ini udah mau maghrib, teman-temannya. Oke, jadi untuk pertanyaannya dan pembahasannya seperti itu saja dulu, teman-temannya. Nanti saya sambung besok lagi, teman-temannya. Insya Allah kalau misalkan waktunya cukup, pulangnya nggak kesorean, saya buatkan lagi videonya, teman-teman. Karena banyak banget teman-teman yang masih bertanya. Itu pertanyaannya belum saya respon, belum saya jawab, teman-temannya. Karena video saya itu banyak ya. Jadi di video yang terdahulu banget juga tetap masih ada yang bertanya tentang sensasi, teman-temannya. Tenang saja, teman-temannya. Walaupun video pertanyaan kalian itu tidak saya respon, tidak saya jawab, ataupun tidak saya buatkan videonya jawabannya, teman-teman, kalian itu akan membaik dengan sendirinya, teman-temannya. Karena sensasi-sensasi yang kalian rasakan saat ini itu sensasi rumahan, teman-temannya, tidak berbahaya, teman-temannya. Karena cuma mental kalian aja yang belum membaik, teman-temannya. Itu cuma butuh latihan, kalian harus yakin itu, teman-temannya. Oke, teman-teman ya, videonya saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, semoga kalian itu cepat membaik lagi, teman-temannya. Cepat kembali lagi keadaan kalian dulu, teman-temannya, kebahagiaannya, keceriaannya, emosinya, teman-temannya, semoga kembali lagi seperti dulu lagi. Dan jangan lupa doakan juga saya, teman-temannya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum baik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke, teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.